Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bersama kita duduk di majelis ini kembali membaca hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat Al-Qur'an, mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan keberkahan. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan di hadis yang ke-24, yaitu setelah kita menyelesaikan hadis yang sebelumnya. Insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan, yaitu sebuah hadis yang cukup panjang. Kita akan baca terlebih dahulu. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan kepada kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah lapar, kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makanan itu kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah tidak berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian tersebut kepadaku, aku akan pakaikan pakaian itu kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah di malam dan siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan sesungguhnya akulah yang menghapuskan dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, akan kuampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni,
Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya kalian tiga sanggup untuk mencapai dalam rangka memudaratkanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, seandainya generasi awal kalian, juga generasi akhir kalian, juga seluruh manusia, juga seluruh bangsa jin, seluruhnya itu dikumpulkan dan dijadikan dalam bentuk orang yang paling bertakwa, seperti salah seorang di antara kalian, semuanya seperti itu, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambah buatku sedikit pun kekuasaan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai sekalian hambaku, kalau seandainya dari generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, dari kalangan manusia ataupun jin, seluruhnya dikumpulkan dalam satu bentuk yang sama, yaitu bentuk yang terburuk dari kalian, mana qasadzalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya seluruh di antara kalian tersebut tadi qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di atas satu tanah yang sama, fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka seluruhnya meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaan tersebut satu demi satu, ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, maka itu tidak akan mengurangi apa-apa yang ada pada sisiku kecuali hanya seperti, yaitu adalah lubang jarum atau kemudian jarum yang dimasukkan ke lautan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang aku perhitungkan untuk kalian, tsumma uwaffikum iyyaha, dan akan aku sempurnakan kelak. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa mendapatkan kebaikan maka bersyukurlah kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa mendapatkan selain dari itu maka janganlah ia mencaci kecuali hanya dirinya semata. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, sekalian rahimanallahu iyyakum, ini adalah hadis yang ke-24 yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyahnya, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita kenal dengan istilah yaitu hadis qudsi. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini
memiliki makna yang sangat dalam, pesan yang sangat besar, kemudian makna-makna yang teramat indah. Ya, sampai disebutkan ya oleh Syekh Muhammad Hisham Thohiri di dalam sarahnya bahwasanya dahulu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Idris Al-Khailani. Beliau setiap meriwayatkan hadis ini kana yajthu ala rukbatayhi. Ya, setiap kali beliau meriwayatkan hadis ini kepada murid-muridnya nggak kuat ya, duduk sampai harus bertekuk lutut. Ya, yajthu ala rukbatayhi. Ya, yajthu ala rukbatayhi itu adalah bertekuk lutut, saking memahami besarnya kandungan hadis ini. Ya, seperti yang tadi kita baca, kita dengarkan ya, bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara langsung kepada kita, dan hakikatnya adalah ini adalah ya pesan dari Allah taala kepada kita. Nah, bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini ya, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya masih memiliki kaitan. Ya, apa kaitan hadis ini dengan sebelumnya? Di hadis yang sebelumnya yaitu kita sebutkan waktu itu adalah faqulun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap hari, setiap saat orang itu keluar, ya, dia akan menjual jiwanya, ya, ada yang orang itu jual jiwanya untuk Allah, kemudian ia bebaskan dari siksa neraka. Atau kemudian yang kedua, au mubikuha, ada orang yang kemudian menjual jiwanya itu untuk syaitan, kemudian akhirnya membinasakannya. Nah, intinya adalah mu'tikuha, ya, orang tersebut menjual jiwanya, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis ini juga demikian. Beliau katakan anna kullan nas fil ubudiyah, bahwasanya seluruh manusia itu berada dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadis muakkidun li ubudiyatil umum, dan bahwasanya hadis ini ya menguatkan tentang makna secara umum ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah taala. Jadi Bapak sekalian, ya, ubudiyah secara bahasa adalah al-khudu wa tadzallul, yaitu adalah tunduk dan pasrah. Ya, setiap manusia, setiap makhluk ya pasti berada dalam kondisi ini. Ya, adalah Allah taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, dan tidaklah kecuali seluruh yang ada di langit dan di bumi ini pasti akan datang kepada Allah abda, sebagai hamba, yaitu adalah tunduk dan pasrah. Di antara bentuk ketundukan dan kepasrahan kita butuh pakaian. Ya, jadi hamba itu apa? Tunduk dan pasrah. Tunduk dan pasrahnya apa? Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Yang bermakna umum adalah yang semua orang pasti merasakan. Contohnya yang disebutkan di sini, kita lapar. Ya, ketika orang lapar itu udah nggak bisa nolak. Ya, yang lapar itu apa? Yang Muslim dan yang selain mereka. Kalau mereka sudah jatuh pada tahap kelaparan, gak bisa ditolak yang namanya kelaparan tersebut, mesti perlu diganjel. Kenapa orang itu lapar? Itu adalah bentuk ya Allah yang memang sudah takdirkan manusia itu harus gitu. Seperti itu, manusia itu harus gitu. Jadi fisik kita, makanya ketika disebutkan ya, ketika ada sahabat yang sakit, ya, kemudian habis itu diruqyah, kemudian masih lanjut, fakot kazab, ya, perutmu itu telah
berdusta. Karena apa? Hakikatnya adalah alurnya begitu. Orang itu pasti akan lapar. Ya, ketika lapar dan gak bisa nolak, itu adalah bentuk penghambaan secara umum. Ya, bentuk penghambaan secara umum. Yang kedua, contohnya di sini disebutkan, yaitu adalah wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu gak punya pakaian, dan kita butuh yang namanya pakaian untuk menutup aurat kita. Pada saat kita kehilangan pakaian, ya, kemudian kita merasa was-was, takut, khawatir, dan seterusnya, itu adalah bentuk fitrah bahwasanya itu adalah ketentuan Allah, manusia itu butuh yang namanya pakaian. Nah, ini adalah yang secara umum, ya. Jadi ubudiyah itu adalah sesuatu yang mesti harus pasrah dan tunduk. Manusia dipaksa pasrah dan tunduk kepada Allah, diantaranya halam dan apa, Pak? Secara umum tadi, kita merasa lapar, kita merasa haus, ya, kemudian nggak bisa. Selapar-laparnya orang menahan pada satu titik pasti apa, Pak? Lemah. Kemudian sekuat-kuatnya orang menahan kehausan, pada satu titik pasti juga akan ngedrop dan seterusnya. Dan itu adalah ubudiyah. Allah memang sudah takdirkan seperti itu, dan gak mungkin kita lawan, dan gak mungkin kita bisa melawan. Itu ubudiyah secara umum. Nah, ada ubudiyah secara khusus. Ubudiyah secara khusus adalah orang-orang yang beriman, yang tunduk dan patuh kepada Allah dalam urusan ibadah, ya, dalam urusan ibadah. Di antaranya tadi, semua orang pasti akan merasakan sesat. Semua orang pasti nanti suatu saat butuh petunjuk kepada Allah. Ketika hatinya gersang, ketika hatinya galau, ketika mungkin merasakan kesedihan, padahal dari sisi duniawi seluruhnya sudah tercukupi, tapi masih ada sisi kekurangan, masih ada dalam batinnya itu ruang-ruang kosong yang gak bisa diisi. Maka kemudian dia mencari petunjuk, kemudian kembali kepada Allah, dan dia gak bisa melawan itu. Ya, dia gak bisa melawan itu dan gak bisa menolak. Kalau dia jujur, dia akan katakan itu. Nah, bahwa sekalian rahimakumullah, ini adalah ubudiyah khassah. Makanya tadi disebutkan ya di sini oleh beliau ya bahwasanya adalah muakkidun li ubudiyatil umum. Ya, adalah hadis ini menguatkan tentang makna ubudiyatul umum. Seluruhnya ya illa atir rahmani abda. Seluruhnya akan datang kepada Allah, tunduk ya kepadanya. Jadi penghambaan itu ada dua, ya, penghambaan secara umum dan penghambaan secara khusus. Penghambaan secara umum ini dirasakan oleh seluruh hamba Allah, seluruh makhluk Allah. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini ya, ini adalah hadis qudsi. Yang mana hadis qudsi ini adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, ya, dua-duanya adalah dari Allah taala. Tapi kalau hadis qudsi la yuta'abbad bitilawatiha, yaitu adalah seseorang itu ya tidak diganjar ibadah ketika membacanya dalam sholat, dan memang tidak bisa dibaca di dalam sholat. Adapun kalau Al-Quran ya, maka ketika seorang tersebut ya membacanya terhitung pahala dan diperbolehkan ya, dan memang diperintahkan untuk dibaca di dalam sholat. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kemudian di sini disebutkan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi.
wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan ya kepada kalian yaitu kezaliman. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya, bahwasanya ketika disebutkan ya ibadi, wahai sekalian hambaku, di sini masuk kategori baik manusia atau jin, ya. Masuk dalam kategori ini adalah ya ibadi, di sini adalah yaitu manusia atau jin, ya. Istidlalnya, segi pendalilannya dari apa? Dari akhir-akhir redaksi disebutkan lau anna insakum wa jinnakum, kalau seandainya yang manusia di antara kalian dan yaitu apa? Jin di antara kalian. Artinya nanti syariat-syariat yang ada di sini itu berlaku untuk kalangan manusia, juga berlaku untuk kalangan jin. Sebagaimana kezaliman itu haram di antara sesama manusia, maka begitupun kezaliman diharamkan kepada bangsa jin. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Poin kedua dari redaksi ya ibadi, kata ibad atau abdun adalah idhofatu tashrif, penyebutan yang paling mulia, ya, penyebutan yang paling mulia. Karena kenapa disebut mulia? Karena tadi kan ubudiyah ada dua, ubudiyah yang umum, muslim dan selainnya pasti tunduk. Kalau yang namanya lapar, pasti dia akan butuh makan. Yang namanya minum, pasti dia akan butuh air. Ini sudah dilaksanakan oleh semua manusia dan dilakukan. Dan yang kedua, ubudiyatun khosoh, kalau dia hatinya gersang minta petunjuk kepada Allah, kalau dia ingin ketaatan minta taufik dari Allah, kalau dia berbuat dosa segera dia istighfar kepada Allah. Nah, ini adalah ubudiyah khosoh. Yang bisa melakukan dua ini cuman satu karakter, ya, yang bisa melakukan dua ini cuman satu tipe, yaitu siapa? Orang mukmin, ya. Yang bisa menggabungkan keduanya ini cuman apa? Satu, yaitu adalah orang mukmin. Maka ketika nggak semua orang bisa mengumpulkan, ya, ini kan orang ini bisa, yang ini nggak semuanya bisa. Nah, siapa saja yang bisa melakukan kedua-duanya berarti itu top. Nah, gitulah simpelnya. Ya, berarti apa? Siapa yang bisa melakukan kedua-duanya berarti mereka itu adalah orang-orang istimewa. Oleh sebab itu, karena istimewanya Allah, ya, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik, ya, nama di sisi Allah adalah yang menamakan dirinya dengan apa? Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Dia bisa menggabungkan dua ini. Ya, dia bisa mewujudkan dua ini dengan semestinya. Karena yang sebelah sini itu nggak semuanya orang bisa. Ya, orang itu membuat dosa di pagi hari, malam harinya cerita bangga. Kemudian orang itu berbuat dosa di malam hari, kemudian di siang harinya ya senang dan kemudian menceritakan kepada orang lain.
Lah ini enggak enggak ubudiyah khassah. Atau kemudian hal-hal yang lain. Bapak sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu maka disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, di antara penyebutan dalam menyebut Rasul, Allah Ta'ala menyebutkan dengan kata abdun, ya, dengan kata apa? Abdun, yaitu adalah di antaranya subhanalladzi asra bi abdihi, tidak menyebutkan bi rasulihi, tetapi menyebutkan apa? Subhanalladzi bi abdihi, ya, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi ketika disebutkan hambanya, itu bukan status rendahan. Masalahnya kita sebelum dengar kata itu sudah familiar adalah istilah apa? Hamba itu adalah budak. Itu yang membuat kadang ketika memahami itu menyebutkan hamba, kiasnya adalah kepada apa? Strata kelas bawah di tengah manusia, seperti itu. Sehingga ketika menyebutkan hamba, waduh, nggak bagus nih penyebutan, aduh kurang pas dan segala macam. Padahal enggak, ya, penyebutan hamba itu adalah penyebutan paling top. Contoh adalah ketika orang disuruh khusyuk dalam sholat, bisa orang. Siapa yang bisa khusyuk dalam sholatnya, itulah hamba. Simpelnya gitu. Siapa orang itu bisa tumaninah dalam sholatnya, itulah hamba. Makanya ketika dikatakan abdihi, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa memperjalankan hambanya? Allah telah melabelkan Rasul ini dengan hamba. Maksudnya apa? Khuduknya, tunduknya, dan pasrahnya kepada Allah sudah total. Seperti itu. Maka Allah katakan apa? Subhanalladzi bi abdihi. Lihat sebelum apa? Sebelum kejadian Isra Mi'raj itu Rasul pasrah ketika ditinggal oleh kakeknya. Rasul pasrah ketika ditinggal pamannya, ya. Mohon maaf, ketika ditinggal pamannya. Rasul pasrah ketika ditinggal oleh istrinya. Rasul bersabar ketika habis itu apa? Dihujam habis-habisan oleh musuhnya. Apa, Pak? Tunduk, pasrah, itulah hamba. Makanya di ayat itu dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi kasra bi abdihi itu bukan apa, Pak? Label garis kiri. Maksudnya apa? Label garis kiri apa? Garis rendahan. Itu ketika kita membaca apa? Ada istilah Buddha, ada istilah itu. Sehingga menerjemahkan hamba itu kayaknya apa, Pak? Nah, demikian. Padahal yang maksud hamba adalah itu tadi. Ubudiyah itu khassah. Contoh, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, maka kemudian habis itu orang itu bergerak untuk menuntut ilmu, itulah hamba. Makanya disebutkan ya, dalam pekan lalu bagaimana Nabi Musa ketika ditanya oleh seseorang, ya langsung mencari apa? Nabi Khadir. Kenapa? Ketika dikatakan bahwasanya di sana ada yang lebih alim darimu, ya. Kemudian kalau mau ke sana, itulah hamba, karena sifat hamba pada Nabi Musa itu tinggi, kedudukan pada Nabi Musa itu tinggi, ya. Nabi Musa langsung apa? Bergerak dan jalan seperti itu. Kalau kita mungkin sekedar cukup tahu. Seperti itu. Ketika mendapatkan ini, iya. Habis itu apa? Oh iya, sudah. Titik, Pak, ya. Ya, titik-titik ya. Nah, sekalian rahimanlakum, itulah. Jadi dalam menerjemahkan kata hamba itu adalah dalam sekali maknanya. Maka ketika disebut tadi subhanalladzi asra bi abdihi, dan berulang kali para ulama mengatakan demikian, makanya dikatakan apa? Abdullah, hamba Allah yang benar-benar apa? Tunduk, patuh, dan seterusnya. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya adalah inni
haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku. Nah, Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya di sini ada suatu permasalahan di dalam bab sifat. Ya, dalam bab sifat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Lum'atul I'tiqad, beliau menyebutkan beberapa kaidah berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah sifat Allah seluruhnya itu ulya, tinggi. Ya, seluruhnya itu tinggi, menunjukkan kesempurnaan. Rahmat, Alim, Basir, As-Sami', ya dan seterusnya, Maha melihat, Maha mendengar, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan sifat, ada sifat naqas, sifat kurang, yang mana sifat kurang ini tidak boleh, ya tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sama sekali, seperti buta, tuli, jahil, bodoh dan seterusnya. Itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga, ada sifat kamal dan ada sifat naqas. Ada sempurna dan ada kurang. Ya, kalau yang pertama Bapak, sempurna seluruhnya, ini ditetapkan secara mutlak. Yang kedua, kurang seluruhnya, ini ditolak secara mutlak. Yang ketiga, ada sifat Allah, yaitu apa? Ada sisi sempurna dan ada sisi kurang. Ini tidak bisa ditetapkan secara mutlak dan juga tidak boleh ditolak secara mutlak. Kalau ditetapkan secara mutlak, berarti itu akan menjadi apa? Sesuatu yang aib bagi Allah. Dua, kalau seandainya ditolak secara mutlak, itu juga akan jadi aib buat Allah. Lalu gimana? Ditetapkan pada kondisi untuk menghadapi yang semisalnya, dan kemudian ditolak dalam kondisi untuk yang menolak semisalnya. Contoh, Allah punya sifat makar. Bener gak Mbak? Saya tanya, punya sifat makar gak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada Allah, Allah kemudian membuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi apa? Tergantung, intinya gitu. Kalau kita tetapkan secara mutlak Allah itu adalah apa? Pembuat makar mutlak, nanti orang khawatir kalau berbuat baik, takut-takut nggak apa-apa dibohongin, ya, kemudian dan dizolimi dan seterusnya, seperti itu. Itu kalau ditetapkan secara mutlak. Nah, kemudian yang kedua, kalau dinafikan secara mutlak, lemah nanti Allah, nggak bisa melawan siapa? Ya, nggak bisa melawan makar-makarnya orang munafik. Maka kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ada sifat yang tipe yang ketiga, kamal min wajah wa naqsun min wajah, yaitu adalah sempurna dari satu sisi dan kemudian kurang dari satu sisi. Maka kalau yang seperti ini, yaitu adalah ya ditetapkan untuk apa namanya? Ya, ditetapkan maka tidak bisa ditetapkan kepada Allah secara mutlak dan tidak bisa ditolak. Artinya adalah itu tafsil, diperinci. Kita tetapkan untuk Allah sifat makar itu di kondisi yang itu akan menjadi sifat yang sempurna buat Allah. Yaitu kapan?
kita tetapkan sifat makar itu untuk Allah, di kondisi itu akan menjadi sempurna buat Allah. Kapan? Ketika menghadapi makar orang munafik. Karena kalau Allah nggak punya sifat makar, maka Allah akan kalah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lepaskan sifat makar bagi Allah di kondisi yang seandainya sifat itu ditetapkan, itu akan memberikan sifat kurang, aib bagi Allah. Contoh misalnya sedang berbicara amal soleh, kemudian habis itu wallahu khairul makirin, kira-kira gimana? Ya, innalladzina amanu wa amilus sholihat wallahu khairul makirin. Orang jadi apa? Jadi mikir, loh kok habis amal soleh dibilang makar? Jangan-jangan dikerjain ini. Waliyadzubillah, Allah punya sifat demikian. Jadi apa? Seperti itu. Intinya apa Pak? Bahwasanya Allah mampu nggak untuk bahwa Allah, kita tetapkan bagi Allah, Allah itu memiliki sifat makar di kondisi yang berarti Allah punya sifat makar dan Allah mampu untuk berbuat demikian. Faham tuh? Oke. Nah, kalau di sini paham, baru masuk kepada pintu zolim. Allah mampu nggak berbuat zolim? Begitu pintunya. Ya, pintunya masuk situ dulu. Baru yang keempat, Allah mampu nggak berbuat zolim? Disitulah khilafnya antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah nggak mampu untuk berbuat zolim. Ahlu sunnah mengatakan Allah Allah mampu, tetapi Allah nggak mau untuk berbuat zalim tersebut. Ya, ini di antaranya. Jadi Bapak sekalian rahimanallah yakum, ini di antara yang disebutkan oleh siapa namanya Syekh Muhammad Hisham Thohiri berkaitan dengan ini, yaitu adalah inni haramtu zulma ala nafsi. Ya, bahwasanya huna, di poin ini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah mampu untuk berbuat zalim, lakinnahu akan tetapi Allah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya. Ammal asy'ariyah wa man wafaqahum, asy'ariyah dan yang semisalnya, yaz'umun, mereka mengira annallah la yaqdir ala zulmi, Allah nggak mampu berbuat zalim. Karena wahadzal kalam khata', perkataan ini adalah apa? Salah. Fallahu qadirun ala kulli syai', Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Karena apa? Beliau lanjutkan, hadza mithul ladzi la yaqdir ala syai'in fayuharrimuhu ala nafsi fa hadza ajzun. Jadi gini, kata beliau, kenapa Ahlussunnah mengatakan Allah itu mampu untuk berbuat zalim, tapi Allah enggak melakukannya? Karena begini, kalau misalnya tadi yang pihak kedua mengatakan Allah enggak mampu berbuat zalim, maka dijawab oleh Ahlussunnah, dijawab oleh Ahlussunnah, logikanya begini, sesuatu enggak mampu untuk melakukannya, yang kedua dia haramkan kepada dirinya sendiri, itu bukan pujian, itu lemah. Kalau memang enggak mampu, terus terang aja, enggak perlu pakai apa? Pakai kata apa? Mengharamkan. Kan gini, ini haram tu zulma, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mampu gak berbuat zalim? Kata Ahlussunnah mampu, tapi Allah apa? Gak mau lakukan itu. Nah, kata yang lainnya, Allah gak mampu. Dijawab oleh Ahlussunnah, kalau Allah gak mampu, berarti titik awalnya apa? Gak mampu. Kalau sudah gak mampu, kenapa mengharamin? Gitu. Dia sendiri gak mampu. Ketika tidak mampu kemudian diharamkan,
menunjukkan hakikatnya adalah lemah. Seperti itu. Contoh, ya mohon maaf ya, contoh misalnya adalah kamu jangan makan itu. Kenapa? Ya, makanan ini nggak boleh buatmu. Kenapa makanan itu nggak boleh buatmu? Karena makanan ini begini-begini. Dia mampu makan nggak? Nggak mampu. Karena kenapa? Memang pada asalnya nggak suka pedes. Orang lain dilarang untuk makan pedes. Sudah akui saja kalau memang dia nggak suka pedes, kemudian dilarang oleh orang lain juga ikut-ikutan dilarang, menunjukkan apa? Hakikatnya dia itu apa? Tidak mampu seperti itu. Jadi kata Ahlussunnah itu adalah ketika Allah tidak mampu, kemudian habis itu melarang, menunjukkan itu adalah ajzun, yaitu adalah itu lemah, maka itu dinafikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau kata siapa namanya, Abdul Karim Al-Khudair, hakikatnya zolim itu mustahil bagi Allah. Yang kedua, ini tadi pertama. Yang kedua, hakikatnya yang namanya zolim itu mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena hakikat dari kezoliman itu adalah at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi haq, yaitu adalah melakukan tindakan pada milik yang lain tanpa hak. Itu zalim. Kita ngambil punya orang lain, itu zalim. Itu bukan punya kita, diambil dan seterusnya. Nah, bertindak pada miliknya orang lain tanpa hak itu zalim. Nah, pertanyaannya sekarang, bukankah semua yang ada di mana Pak? Di langit dan di bumi itu adalah milik Allah? Jawabannya adalah iya, seperti itu. Ini di antaranya. Nah, sekalian rahimallakum, ini di antaranya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah zalim. Pengertian zalim itu sendiri yaitu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tetapi kalau kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu perlu diberikan tambahan. Apa diberikan tambahan adalah yaitu alladzi lahu ta'sir, yang mana itu memiliki efek dan pengaruh. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan punya efek pengaruh, itu garis bawahnya. Beliau mengatakan gini, misalnya beliau punya pensil 2, yang satu habis itu pensil 2 kemudian ada tutupnya, yang satu dikasih tutup, yang satu nggak dikasih tutup. Zalim tidak? Zalim tidak. Pensil 2, yang satu dikasih tutup, yang satu tidak diberi tutup. Zalim tidak? Kata beliau, nggak zalim. Kenapa? Pengikat itu tadi yang punya efek dan pengaruh. Sudah azan ya? Nah, kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kemudian masih di lafaz inni haramtu dzulma ala nafsi, dan sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Kenapa? Likamali adlihi, yaitu karena sempurnanya keadilan Allah. Jadi Allah mengharamkan kezaliman itu karena apa? Karena sempurnanya keadilan dari Allah Ta'ala. Ya, sempurnanya keadilan dari Allah Ta'ala. Orang yang baik diberikan surga, orang yang buruk diberikan siksa. Orang yang baik dimasukkan ya ke dalam jannah, orang yang buruk dimasukkan ke dalam neraka, dan seterusnya. Ini adalah berarti apa? Allah mengharamkan kezaliman, ya. Karena tadi kan disebutkan apa? Allah mampu berbuat zalim, mampu. Tapi Allah nggak mau melakukannya karena apa? Allah ya menunjukkan apa? Sifat adil ya bagi Allah Subhanahu ya apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya berarti adalah pengharaman kezaliman itu karena adilnya dari Allah Ta'ala, bukan karena lemahnya Allah. Ya, kezaliman itu diharamkan karena adilnya Allah, bukan karena lemahnya Allah. Berarti ya, nanti kita lanjutkan sampai di sini. Berarti apa? Allah mampu untuk berbuat zulum, mampu. Kenapa diharamkan? Karena sempurnanya adil ya yang ada pada Allah Ta'ala, bukan karena Allah itu tidak mampu. Nah, kemudian ini kata kunci berurutan ketiga, apa logika berpikirnya nanti seperti itu. Nah, kemudian Allah berfirman, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, aku jadikan zalim itu haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Syekh Muhammad Isyam Thahiri menyebutkan dari lafaz tersebut diambil faedah yang sangat besar. Ketika Allah memerintahkan kita kepada sesuatu, pasti di situ ada rasa adil, dan tidaklah Allah larang kita pada sesuatu
pasti di situ ada sisi zalim. Ya, makanya tadi dari awal pintu masuknya apa Pak? Allah itu bisa berbuat zalim? Bisa. Kenapa Allah tidak berbuat zalim? Karena menunjukkan adilnya Allah. Kemudian ketiga, bukan menunjukkan lemahnya Allah. Ketika Allah haramkan kezaliman di antara kita, menunjukkan apa? Yang Allah perintahkan pasti ada rasa adil, yang Allah larang pasti ada sisi zalim. Itu kaidah. Lihat semua perintah Allah, di situ pasti rasa adil. Ya, kenapa kereta angkutan ya massal tersebut ada satu gerbong khusus apa Pak? Akhwat perempuan. Karena apa? Menunjukkan apa? Nanti akan menunjukkan bagaimana adilnya hukum Allah. Perempuan merasa dihargai, perempuan merasa dihormati, perempuan keamanannya merasa terjaga, kemudian ya tidak mendapatkan ya bully secara verbal atau non verbal dan seterusnya. Harkat martabat seorang wanita itu dijunjung tinggi. Kenapa? Dari Allah, dari awal Allah telah memerintahkan ya agar ya laki dan perempuan itu tidak menyatu dan seterusnya. Dari mana gambarannya? Gambarannya adalah dari soft sholat ya, soft laki-laki dan perempuan dipisah. Khairu sufufir rijal awwaluha ya wa syarru sufufir rijal akhiruha wa syarru wa khairu sufufir nisa akhiruha wa syarru sufufin nisa awwaluha. Ya sudah dipisah, laki-laki safnya begini, perempuan safnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ada kaum muslimin yang ngajak sholat satu saf laki dan perempuan, itu namanya apa Pak? Keterbelakangan. Keterbelakangan sudah. Lah wong yang di sono aja sudah memisah antara laki dan perempuan untuk apa? Jaminan keamanan. Lah sekarang malah sebagian dari kita bikin apa? Sudah digabung. Wah sekalian ini keterbelakangan. Keterbelakangan apa? Gak usah dilanjutkan nanti. Apa namanya? Keterbelakangan. Pokoknya sudahlah seperti itu. Bapak sekalian rahimanallah yakum. Ya itu. Maaf. Itu di antaranya. Ya jadi apa? Tidaklah yang Allah perintahkan pasti ada rasa adil, dan tidaklah Allah larang pasti ada sisi zalim. Nah, ini di antara. Silakan waqis ala dzalika sairul umur. Ya, bisa diterapkan dalam berbagai lini kehidupan. Nah, kenapa yang mencari rizki itu orang tua, bukan anak? Misalnya, wah kan saya sudah mengandung 6 bulan, kemudian habis itu apa? Ngelahirin taruhannya nyawa. Ya sudah, ketika sudah bisa jalan, sono udah dilepas, gantian sekarang nyari makan minum buat saya, seperti itu. Maksudnya apa Pak? Ya kepada anak-anak kecil yang kemudian dilepas untuk apa? Ya mencari sesuap nasi di tepi jalan, pinggir jalan dan seterusnya. Kenapa Allah larang itu? Yang mencari nafkah adalah orang tua. Kenapa bukan anaknya? Padahal awalnya apa? Taruhannya sudah nyawa. Kalau ngomongnya begitu, ya Allah larang seperti itu apa? Pasti ada sisi apa Pak? Keadilan, dan pasti di sisi lain ada kezaliman yang ditutup. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pada lafaz sini aja. Ya oleh sebab itu maka di sini beliau menyebutkan ya kesimpulannya kezaliman itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah zulmun la yaghfiruhullah, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu adalah syirik. Ya, inna syirka
la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat nyata. Nah, kemudian yang kedua, zulmun la yatajawazullahu anhu, kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah. Apa bedanya tidak diampuni dan tidak dimaafkan? Oh. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, tidak dimaafkan oleh Allah, yaitu adalah hukukul ibad, hak-hak hamba. Makanya ahli tauhid, al-muwahhidun, itu ketika mereka mempelajari kitab tauhid, mewujudkan tauhid, jangan merasa aman di poin yang kedua. Nah, ya, karena zulmun la yaghfirullah syirik, berarti ada orang nanti apa? Tidak melakukan kesyirikan, tapi mungkin kepleset pada hak yang kedua, yaitu apa? Yang tidak dimaafkan Allah, yaitu dalam hak apa? Hak-hak hamba. Contohnya apa? Yang sering kita sebutkan hadis al-muflis. Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan al-muflisu fina man la malalahu wa la mata. Yang barang dagangannya habis, duitnya nggak ngumpul. Kata Rasulullah SAW, bukan. Yang bangkrut adalah man ata bisolatin wa saumin wa zakatin, ya, wa hajjin, ya, bawa pahala sholat, sedekah, puasa, zakat, haji. Lakin tapi bersamaan dengan itu faqad syatama hadza, mencaci orang ini, ya, wasabba hadza, mencela orang itu, wa daraba hadza, memukul orang itu, kemudian wasafaka dima'a hadza, menumpah darahkan orang lain. Nah, disebutkan oleh ahli ilmu, kenapa di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala sedekah, menunjukkan sholat, haji, sedekah, dan apa Pak? Puasanya itu diterima amalnya, benar nggak? Berarti ini diterima amalnya. Kalau diterima amalnya, berarti orang itu sudah melakukan dua syarat diterimanya amal. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Kalau misalnya ini berarti apa? Datang dengan pahala ini, itu berarti apa? Orang ini sudah ikhlas berarti. Kemudian orang itu sudah ngikutin sunnah Rasul, bukan termasuk pelaku kesyirikan. Nah, kemudian habis itu apa? Demikian. Ya, maka tapi melakukan kezaliman hamba, dan itu Allah nggak maafkan. Sampai kapan? Ya, sampai di antara mereka saling memaafkan dan seterusnya. Nah, maka ada nanti prosesnya itu ada di situ, kemudian ada di kisos, kemudian ada di kontoro dan seterusnya. Nah, ini adalah hukukul ibad. Maka salah seorang ulama, saya lupa ya namanya, cuma disebut, sering dinukilkan oleh para ulama yang lain, ya, ini yang membuat kita ngeri, gemeter bacanya. Inna aktsar ma yudkhilul muwahhidin nara madzalimul ibad. Di antara perkara yang banyak memasukkan al-muwahhidin, para ahli tauhid, ke dalam neraka, madzalimul ibad, kezaliman kepada sesama manusia, kepada sesama hamba. Nah, madzalimul ibad, apakah kezaliman kepada siapa? Orang muslim atau selainnya, manusia
apakah binatang, hewan dan seterusnya. Madzalimul ibad. Nah, Bapak sekalian rahimanallah yakum, ini diantaranya. Yang kedua yaitu apa? Ya, yang tidak dimaafkan itu urusannya sama manusia. Allah, nah ya Allah tidak Allah nanti ya antar sama manusia itu untuk menyelesaikannya. Nah, makanya orang-orang yang masuk surga hatinya itu nanti plong. Karena kenapa? Wa naza'na ya min qulubihim, ya kami akan cabut dari hati-hati mereka kedengkian. Kapan itu terjadi? Sebagian ulama menyebutkan di kontoroh. Jadi ketika di kontoroh itu kan ketika selesai melewati sirat belum kelar, ada namanya kontoroh. Nah disitulah waktunya apa? Kisos semuanya, sampai yang namanya dengki itu sudah nggak ada lagi, plong sudah. Yang mau nanti punya istananya gede, yang mau nanti level surganya itu di atas atau di bawah dan seterusnya, itu apa? Sudah plong, sudah nggak ada apa? Dengki-dengkian. Ya, kenapa disebutkan faedahnya Pak? Kenapa disebutkan di ayat itu min ghillin? Kami cabut dari diri mereka adalah ghil. Faedahnya disebutkan penyakit yang paling susah disembuhin itu apa? Dengki. Sampai dikelarinya di mana Pak? Di depan pintu surga dulu baru kelar. Ya, penyakit yang paling susah itu diberesin adalah dengki. Diberesinnya baru Pak. Ngelewatin sirat loh. Sirat aja lewat. Allahu Akbar. Sirat aja lewat. Diberesinnya dulu mana? Di kotor itu. Allahu Akbar. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Kullu adawatin qatur tajama waddatuha. Setiap pertikaian itu ada mungkin baikannya. Illa adawata man adaka an hasadi, kecuali permusuhan pertikaian yang dibangun dari dengki. Dengki itu apa? Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mujarradul karaha. Gak suka, sudah kata kuncinya adalah gak suka. Ngelihat orang lain senang, gak suka aja, udah mulai gak suka aja udah itu nanti renetannya ke sana panjang. Nah, sekalian rahmatullahikum ya, oleh sebab itu kenapa disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu apa? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedengkian orang yang akan buat dengki kepadaku. Ketika baca ayat ini bukan difahaminya hanya orang lain yang akan dengki ke kita, tapi kebalikan, kita juga harus punya berpikir, taruh dalam hati ya kita juga jangan berbuat dengki gitu. Dan kalau misalnya baca ayat apa namanya tadi, qul a'udzu birabbil falaq itu ya, makanya dibaca di pagi sampai sore hari, wa min syarri hasidin idza hasad, seakan-akan apa? Ya duduk lenga-lengi, yang penting jangan orang lain dengki kepada kita. Lupa bahwasanya mungkin dirinya yang justru apa? Menyebarkan kedengkian kemana-mana. Kata para ulama, yaitu adalah itu secara tekstualnya, secara maknawinya adalah ya kamu sendiri jangan melakukan demikian. Nah, kemudian yang ke berapa? 3, zulmun la yuballillahu bihi, kezaliman yang tidak digubris oleh Allah, yang tidak dipedulikan Allah, yaitu adalah kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah berikan ilham kepada diri kita mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, yaitu diantaranya. Jadi 3 kezaliman yang tidak dimaafkan, kesyirikan, yang tidak diampuni, kesyirikan, yang tidak dimaafkan, kezaliman sesama hamba, dan kemudian yang tidak ya dipedulikan oleh Allah kecuali
kecuali apa Pak? Ketika hamba itu kembali. Ya makanya disebutkan falamma zagu azaghallah. Ya, ketika mereka berpaling, Allah akan palingkan, seperti itu. Makanya disebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Nah, sekalian rahimanallahu, mungkin ya ini dulu yang bisa kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan kezaliman tadi. Ya, di antara faedahnya adalah hamba ya perkataan hamba itu bukan, mohon maaf ya, perkataan yang rendahan, akan tapi itu adalah sesuatu yang tinggi dan bernilai, ya, penghambaan secara umum dan penghambaan secara khusus, ya, penghambaan secara khusus. Nah, bagi siapa yang menghamba secara khusus, otomatis menggabungkan keduanya itulah istimewa. Makanya ya Allah Ta'ala menyebutkan bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyyihi. Nah, ya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita taufik ya untuk menetapkan dan menerapkan keadilan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari berbagai macam bentuk kezaliman, ya, diantaranya 3 kezaliman tadi, dan mudah-mudahan Allah berikan senantiasa hidayah kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.